Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama lengkap saya Velanda Nabila Aninditi Ratu, asal RPTK IKIP Saraswati Denpasar, Bali, dengan NIM 248572787. Identitas asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Kupang. Siap. Bisa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Hari ini pembelajaran apa saat ini? Sampai apa sekarang? Tapi sebelum pembelajaran dimulai, mohon supaya semua lihat kembali apakah ada sampah di bawah tempat duduk kalian. Kalau ada, dipungut, dibuang di dalam tempat sampah. Ada? Ini kayaknya bersih semua. Oke. Karena kelas sudah dalam kondisi yang kondusif, sudah bersih. Sebelum mulai pelajaran, kita harus doa dulu sebagai orang percaya. Siapa yang mau berdoa? Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, semoga kami mulai belajar kami sehingga disempurnakan dari awal yang berdoa dengan baik. Penyembahan Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Untuk cek kehadiran dulu ya. Absen apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Sekretaris, berapa orang yang tidak hadir? Tidak, semua hadir. Semua hadir? Ya. Nah, untuk masuk ke dalam pembelajaran, kita akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang telah kita setujui, ya, yang pernah kita setujui di awal pertemuan kita. Jadi kita akan melihat kembali kesepakatan kelas. Nah, di sini poin-poin yang kita telah setujui bersama, yaitu yang pertama itu ada menghormati, ya, saling menghormati. Artinya kamu menghormati ibu, ibu juga melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kita take and give, ya, imbang. Setuju? Setuju. Yang berikut adalah kerjasama, ya, kerjasama. Artinya dalam proses pembelajaran antara satu orang dengan yang lainnya saling bekerja sama. Jadi tidak individual, ya, saling kerjasama. Apalagi kalau seandainya sebentar itu ada dalam bentuk kelompok, jadi harus kerjasama. Setuju poin yang ini? Setuju. Yang berikut adalah partisipasi aktif, ya. Jadi ketika KBM tidak ada yang pasif, artian dia hanya diam-diam saja menunggu temannya, hanya yang aktif, ya. Atau istilah kata dia hanya nebeng di kelompok saja. Jadi dia harus juga bersaing secara sehat untuk mendapatkan poin dalam pembelajaran. Yang ini setuju? Setuju. Oke, next ya. Tanggung jawab. Jadi selama proses kegiatan belajar mengajar, masing-masing harus bertanggung jawab di dalam proses KBM ini. Karena kan yang dapat ilmu sendiri-sendiri, kan? Tidak mungkin kalau misalnya Aurel dapat ilmu, nanti besok-besok ilmunya itu akan berdampak juga pada Ajelin, kan tidak. Jadi ini masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang sedang dia laksanakan di kelas. Setuju? Setuju. Yang berikut adalah menghargai, saling, ya, sekali lagi saling menghargai. Kalian hargai ibu, ibu akan jauh lebih menghargai, dan juga di antara kalian. Jadi tidak ada bully-bully, tidak ada perundungan, jadi saling menghargai. Setuju? Setuju. Nah, poin yang paling terakhir adalah kebijakan khusus, yaitu penggunaan gadget atau HP hanya apabila diizinkan oleh ibu. Poin ini setuju? Setuju. Baik, ini berarti nampaknya ini setuju-setuju saja. Ini berarti poin kesepakatan kelas kita kali ini, apakah ada yang perlu dikurangi, ditambahkan, atau ini sudah pas? Pas. Oke, kalau ini sudah pas, berarti ingat namanya sepakat, artinya dua pihak, kalian dengan ibu. Jadi kita sama-sama menjalankan. Nah, ibu mau tanya dulu, materi sebelum yang pertemuan kali ini materi apa pertemuan lalu? Ada
tidak? Kenapa sampai dia disebut unit terkecil struktural? Kalau struktural itu dari kata dasar apa? Struktur. Berarti kenapa dia disebut unit struktural? Oke, tekan dulu soalnya. Jadi, sel itu disebut unit struktural dan fungsional karena dia unit kecil yang memiliki struktur yang dapat menyokong pada suatu makhluk hidup. Ya. Kenapa? Kan ada orang biasa bertanya, kita belajar sesuatu itu untuk apa? Kira-kira kenapa kita belajar tentang sel? Kenapa kita harus belajar sel? Apa dampaknya untuk hidup kita belajar sel? Ada yang tahu? Oke, kalau kalian yang sebelum tahu ini mau kasih tahu ini supaya semakin jatuh cinta dengan biologi ya. Jadi kenapa kita harus belajar sel? Kenapa sel itu penting? Karena contoh, siang-siang nih kalau sudah panas, sudah 3 jam pelajaran dia sampai pada merasa pusing, lemah, letih, mulai ya. Itu karena apa? Itu bisa terjadi ada gangguan pada mitokondria. Atau misalnya luka yang susah sembuh. Luka sembuh nih, banyak yang lain sudah senyum-senyum. Luka di sini luka fisik yang terlihat ya, bukan luka-luka yang lain. Luka yang susah sembuh itu bisa terjadi ada hambatan pada proses sintesis protein pada ribosom. Atau misalnya dia cepat sekali sembuh dari sakit. Nah, itu ada peran yang namanya lisosom karena dia akan menghancurkan bakteri. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai organel sel, tapi ada itu rentetan urutan pembelajaran dan terstruktur. Jadi hari ini kita akan menggunakan metode TGT, TIMS. Ada yang tahu? TIMS, game, dan turnamen. Mungkin kalian sudah dapat di pelajaran sebelumnya. Ini akan dilaksanakan juga kali ini. Jadi metode TGT dengan tujuan yang hendak kita capai. Tujuannya itu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai organel sel dan fungsinya. Ya, jadi tidak hanya tahu, tapi bisa harus mengetahui dengan fungsinya. Yang kedua adalah membedakan antara organel sel tumbuhan dan sel hewan. Yang berikut adalah menjelaskan peran masing-masing organel akan keberlangsungan hidup sel. Jadi setelah dipelajari banyak-banyak, buat apa? Jadi kita akan tahu peran tiap organel ini dalam tubuh kalian. Jadi belajar biologi itu bukan belajar sesuatu yang abstrak, tidak. Selalu diingatkan bahwa itu yang terjadi di sekitar kita, yang kita alami. Nah, itu makanya tadi kan kalian bilang sel itu merupakan unit terkecil, struktural dan fungsional makhluk hidup. Kalau begitu, dengan struktur yang sekecil itu, kira-kira kenapa dia bisa mampu menjalankan proses yang besar? Ada yang tahu? Kenapa? Kan sel kita tidak bisa tidak pernah kita lihat sel ada jalan-jalan di koridor kelas kan? Tidak. Tapi kenapa dengan sel yang sangat kasat mata itu dia mampu melaksanakan proses yang besar? Kira-kira kenapa? Karena apa? Ada yang bisa? Kalau yang bisa ini berarti tambahan poin 25 nih. Karena kembali lagi karena dia merupakan unit fungsional. Dari sel baru terbentuklah apa? Dari sel terbentuklah jaringan. Dari jaringan terbentuk apa? Organ. Ini kayaknya tadi istirahat, makan karbohidrat sebanyak-banyaknya. Jadi dari sel ya dia akan membentuk jaringan. Dari jaringan barulah terbentuk organ. Dari organ terbentuklah sistem organ. Sebut salah satu organ yang kamu tahu. Jantung. Apalagi hati. Jangan
Jadi tidak bisa kamu memilih ini bestie saya, ini satu frekuensi, tidak, harus heterogen. Dengan cara apa? Ibu akan putar lagu, terus kalian akan jalan dari ini ke sela yang sudah ada. Ketika lagu dihentikan, carilah temanmu sebanyak satu tim itu ada 5 orang. 4 orang, ya. Satu tim 4 orang saja, ya. Jadi di sini indera pendengaran diupayakan dan kecepatan kaki bergerak karena tidak punya dinding sel digunakan. Siap? Siap. Coba semua kamu berdiri dulu. Nanti pola jalannya dari sana ke sini baru gerak ke sana. Ya, jadi dalam bentuk lingkaran. Oke? Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang.
menyiapkan tim hanya tinggal 3 menit. Jadi pastikan timnya benar-benar siap untuk pada tahap turnamen. Ya.
Kamu fansnya dengan organ yang mana? Asia nama timnya apa? Fakbola. Kalau Ais nama timnya apa? Riboso. Oke, itu berarti supaya sungai cepat sembuh ya. Riboso. Kalau bagian Aurel mau pakai nama Aurel apa? Risoso. Kalau bagian Yauda? Nukleus. Ini yang ini. Kelompoknya fisika. Untuk kelompok-kelompoknya ada, ingat kalau ribosom jangan misalnya risosom. Nanti itu poinnya masuk di poin risosom ya. Selagi belum dinyatakan mulai turnamen, tidak boleh ada yang pegang atau lihat-lihat dulu ini KKPD. Taruh di situ saja. Diletakkan di atas ini. Maka mejanya tolong jangan terlalu ada banyak galang. Sebelum turnamen dimulai, semua tutup buku, tidak memegang alat tulis, tidak membuka handphone. Ingat kesepakatan hanya izin dulu. Oke? Waktu untuk turnamen yaitu selama 10 menit. Ya, 10 menit untuk turnamen. Mulai dari kerja LKPD sampai dengan pencocokan nama organer. Jadi dimulai duluan dengan LKPD. LKPD selesai baru boleh melihat yang organel dan fungsinya. Ready? Siap? Siap. Siap tidak? Siap. Ini masih belum tenang. Coba semua bangun berdiri terus kalau orang sudah baik. Ya. Kita beregangan sedikit karena kan terlalu lama nanti pembuluh darah di vena tidak bagus. Jadi kita screening yang biasa kita dance itu banana dance. Masih ingat? Masih. Ya. Harus bergerak dengan lincah supaya peredaran darah itu berjalan dengan bagus, baik, supaya turnamen sebentar juara. Ibu ingatkan ulang kalau lupa. Dimulai dari open, ya, buka misalnya open banana, cut, terus apa lagi? In, shake, dan boom. Apa urutannya tadi? Open, cut, in, shake, boom. Ya, op banana, op banana. Semua goyang ya, goyangan. Namanya juga ice cream ya. Oke, nanti itu juga goyang. 1, 2, 3. Op banana, op banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, boom banana, boom banana. Tepuk tangan. Ya. Ini peredaran darah sudah lancar ya, karena sudah banana dance ya. Oke. Ketika ibu bilang waktu 10 menit dimulai, semua langsung bergerak menyelesaikan LKPD. Setelah itu baru langsung. Kalau sudah selesai langsung cocokkan dengan fungsinya. Siap? Siap. Kelompok Fakbola siap? Siap. Banyak sekali. Kelompok Fakbola siap? Siap. Kelompok Riboso siap. Kelompok Risoso siap. Nukleus siap. Siap. Oke, waktu 10 menit dimulai dari sekarang. LKPD itu saya dan ada yang berapa ibu? Udah mau belajar gambar.
Kelompok mana yang sudah selesai? Tetap. Dinding sel, dinding sel, dinding sel. Kalau sudah selesai, katakan finish ya. Ini berarti ya. Finish. Sudah. Kosong, dinding sel. Finish. Kosong. Maju satu-satu, tidak semua langsung. Berarti masih menunggu Pak Bola dan Tukle. Dan yang sudah selesai dua ditunggu itu. Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Waktu tersisa 2 menit. Ya, waktu selesai berarti tidak ada yang maju dan dianggap soal yang ini kamu. Ya. Sisa 1 menit. Ya, ayo kerjasama dari tim Pak Bola ini. Ayo, ayo. Tiga puluh detik.
observasi dengan poin yang ada di kelompok kalian. Ini Vakuola berapa yang pernah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ditambah yang periksa kelompok Vakuola yang mana? Berapa benar mereka di AKBD? Berarti berapa poinnya? Ini berapa benar? Ya. Nah, berapa di AKBD? Kelompok ribosom. Ya. Delapan. Berapa jumlahnya? 14. Ya, 14. Berarti matematiknya juga. Risosom ini berapa benar? Semua 8. Berapa? 8. 8. Di AKBD berapa benar kelompok risosom? Semua benar. 11. Nukleus berapa benar? 2, 4, 5. Di AKBD berapa benar nukleus? 4. Ini sel, ini berapa benar? 8. AKBD berapa benar? 7. Berarti 15. 15. Ya, tepuk tangan dulu. Di sini kita sudah bisa lihat yang poin tertingginya kelompok mana? Kelompok risosom. Ya, dengan poin 16. Lalu di sini kelompok dinding sel. Mana dinding sel? Oke. Lalu kelompok ribosom dan kemudian vakuola yang terakhir adalah nukleus. Tenang, semua itu bisa, semua itu mampu. Hanya mungkin ada kendala yang kamu alami, ya. Jadi gagalnya poin ini bukan gagal. Kurangnya poin hari ini bisa menjadi poin tambahan di pertemuan berikut kalau mau belajar, ya. Tapi tadi ada yang belum ini menguraikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ada kelompok yang mau bacakan jawaban? Jawaban yang sedang beliau periksa. Ada yang bisa bacakan? Semua memperhatikan ya, sambil lihat yang ada di tangan kalian masing-masing. Perbedaan sel hewan dan sel berbeda di sel yang pertama di sel hewan tidak memiliki sel tumbuhan yang kedua risosom, sel hewan memiliki risosom, sel tumbuhan tidak memiliki risosom. Yang ketiga plastida, sel hewan tidak memiliki plastida dan sel tumbuhan umumnya memiliki plastida. Yang keempat setrosom, sel hewan memiliki dan sel tumbuhan tidak memiliki. Yang kelima vakuola, sel hewan tidak memiliki walaupun memiliki ukuran kecil dan sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. Yang keenam ukuran sel hewan lebih kecil dan sel tumbuhan lebih besar. Yang ketujuh bentuk sel hewan tidak tetap dan sel tumbuhan tetap. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pada dasarnya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu bisa kita lihat tadi bentuknya ada tetap, ada tidak tetap. Umumnya kan sel hewan
satu jadi terpusat. Ini yang tadi kita kerjakan, ya. Organel sel. Ada yang namanya nukleus, ada juga badan Golgi, ada dinding sel, ada juga sosum. Hanya itu. Ada apa lagi dengan mereka? Ada mitokondria. Apa lagi? Retikuloplasma, sentrosom, laksia. Bahas satu persatu. Meskipun semua sudah benar, Ibu akan membantu kalian memahami bahwa yang banyak organel ini sebenarnya mudah untuk diingat, dipahami. Nukleus, dia kata lainnya adalah inti sel. Yang namanya inti berarti dia pusat pengendali seluruh aktivitas di dalam sel. Ya, jadi dia mengandung materi genetik, ya, yang mengandung materi genetik DNA. Yang mana materi genetik itu yang akan berperan dalam proses pembentukan salah satunya manusia ini, ya, dalam pembentukan kita ini. Lalu yang berikut ada badan Golgi. Tadi masih banyak yang keliru nih tentang fungsi badan Golgi. Badan Golgi dia berperan dalam sintesis protein, metabolisme lipid, dan transportasi molekul dalam sel. Tadi banyak yang tertukar antara perannya badan Golgi dengan retikulum endoplasma. Jadi dilihat bahwa badan Golgi itu dia tidak hanya dalam sintesis protein, tapi juga metabolisme lipid. Lipid itu nama lain dari ada yang tahu? Lipid itu merupakan nama lain dari lemak. Ya, lipid itu sama dengan lemak. Jadi jangan tiba-tiba dibilang Ibu ajar dalam kelas metabolisme lipid, besok-besok ada soal metabolisme lemak, maka kamu tidak tahu padahal itu sebenarnya artinya sama, ya. Dan juga berperan dalam transportasi molekul dalam sel. Ya, dia berperan dalam transportasi. Jadi kalau di kehidupan nyata yang kalian lihat yang kontekstual itu misalnya dia bertindak sebagai mobil, motor, dia bisa membawa kita kemana saja. Ya. Lalu ada yang namanya dinding sel. Dinding sel itu ada pada semua sel hewan, sel tumbuhan? Tidak. Adanya di sel mana? Sel buah. Apa gunanya? Menjadi bentuk sel tumbuhan dan juga menyokong dan memberi bentuk. Ya, makanya tadi di awal di absensi dan juga pertanyaan pemantik Ibu bilang kenapa kita tidak lihat pohon mangga hari Senin ada di belakang ruang guru, terus Selasa pagi dia di jalan ke halaman depan, Rabu dia ada di fonten, Kamis dia ada di kelapa lima pohon yang sama. Tidak, karena adanya peran dari dinding sel. Kata kuncinya adalah penyokong dan pemberi bentuk. Lanjut, ada lisosom. Lisosom. Tadi di awal Ibu bilang lisosom berperan dalam apa? Kalau kita sakit, gampang sembuh karena ada peran lisosom. Karena kita lihat ini fungsinya apa ini? Mencernah dan
tidak. Dia tidak dijumpai dalam sel hewan karena sel hewan tidak mampu berfotosintesis. Dia bisa apa? Tumbuhan. Menggunakan apa di sel tumbuhan? Bantuan matahari dan apa? Bentuk apa dari tumbuhan? Bentuk apa dari plasmida yang warna hijau-hijau itu? Ya, tentang bentuk ya. Butuh klorofil atau zat hijau daun. Yang berikut ribosom. Dan ribosom itu berfungsi paling utama dalam sintesis protein. Makanya ribosom ini dia akan melekat erat dengan yang namanya retikulum endoplasma. Ya, ribosom ini dia berperan dalam sintesis protein atau pembentukan protein. Sehingga tadi ibu bilang di awal kalau luka yang susah sembuh itu pasti ada gangguan pada pembentukan ribosom atau sintesis protein. Ya, kalau sintesisnya benar maka luka itu pasti akan lekas sembuh. Ya, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh kalau sintesis protein berjalan dengan baik karena butuh protein untuk membentuk benang-benang fibrin dalam penutupan luka. Ya, luka memang harus kita sembuhkan. Nah, ini temannya ribosom yang berperan dalam luka-luka itu, ya. Yaitu retikulum endoplasma. Ada berapa jenis sayang retikulum endoplasma? Ada? Dua. Apa? Retikulum endoplasma halus dan kasar. Apa kasar? Kenapa sih benar itu ayat 10? Karena ditempeli siapa tadi yang sebelumnya ditempeli siapa? Ribosom. Kalau yang halus tidak ditempeli ribosom. Sehingga fungsinya yang retikulum endoplasma ini fungsi dalam sintesis protein karena ada ribosom. Ya. Kemudian sentrosom ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Kenapa? Dia akan membentuk sistem persilangan pada hewan. Kita sudah pernah lihat kan tumbuhan ada tulang belakang karena dia bukan vertebrata. Ya. Ini kan kehidupan sehari-hari. Jadi kamu pasti akan mudah untuk ingat. Dengan adanya sentrosom kita bisa punya tulang belakang. Coba bayangkan manusia tanpa tulang belakang. Maksudnya kan kita jalan kan? Badan kemana-mana gitu karena tidak ada penyokong. Makanya harus terima kasih lagi sentrosom vakuola. Dia untuk apa vakuola? Menjaga tekanan turgor ya atau tekanan air di dalam sel. Dia harus menjaga tekanan itu. Dan ini perbedaan yang sudah tadi kamu sebutkan yang benar semua itu. Dan apa itu? Depan. Biologi is fun. Ya. Jadi jangan pernah takut belajar biologi karena sebelumnya biologi itu menyenangkan. Setelah proses yang panjang, ya, kita harus merefleksikan tidak ada yang sempurna dari suatu proses pembelajaran atau dari seorang manusia yang disebut guru yang ada di depan. Jadi kalian akan mengisi refleksi, ya, akan mengisi refleksi. Namun sebelum itu ibu minta kesediaan salah satu untuk menyimpulkan. Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, ayo silakan bangun berdiri saya. Yang lain memperhatikan kalau ada kesimpulan yang berbeda boleh ditambahkan. Oke, baik, kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran hari ini itu semuanya mengenai adanya sel. Jadi organel sel terdiri atas yang pertama ada badan Golgi yang fungsinya untuk transportasi molekul dalam sel. Lalu ada ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Lalu ada mitokondria sebagai sumber energi. Ada juga retikulum endoplasma yang berperan dalam metabolisme lipid. Ada juga vakuola yang berfungsi untuk menjaga tekanan turgor dan mengikat air. Lalu ada nukleus yang dia juga mengandung materi genetik. Ada juga yang namanya plasmida yang berperan dalam proses fotosintesis. Dan ada lisosom yang berperan untuk mencerna molekul serta sentrosom yang berfungsi dalam pembelahan sel. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ada yang
Oke, waktu untuk mengisi refleksi sudah selesai. Ibu minta satu saja perwakilan untuk bacakan coba refleksinya hari ini. Siapa yang sudah? Aura saja. Baik, refleksi yang saya dapat Aura di sini saja bersama. Supaya semua mata tolong tertuju pada Aura yang cantik cerita ini. refleksi dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, dari proses pembelajaran hari ini, hal yang saya pahami adalah memahami organel sel. Yang kedua, dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah beberapa fungsi dari organel sel. Yang ketiga, dari proses belajar hari ini, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang yang belum saya pahami, yaitu beberapa fungsi dari organel sel. Dan yang keempat, dari proses pembelajaran hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mampu mengetahui lebih dalam tentang organel sel. Dan yang kelima, apa kegiatan yang paling saya sukai, dan itu saat bekerja sama dalam kelompok. Terima kasih. Jadi, apa gunanya refleksi ini? Karena guru itu tidak maha benar. Refleksi ini berguna agar ibu bisa memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Ibu juga bisa memperbaharui bagaimana metode-metode yang mungkin lebih kalian sukai. Sejauh ini apakah biologi scary atau is fun? Ibu tidak dengar is fun atau is scary? Fun. Kalau fun, maka kalau kumpul dulu enggak refleksinya sayang supaya akan semakin ada fun-fun yang berikutnya lagi. Tapi kan yang fun-nya satu saja kan, jangan pernah duakan ibu ya. Karena ibu juga kan tidak menduakan kalian. Setara, tenang, kita setara. Oke, kalau gitu sebelum tutup pembelajaran pertemuan yang nanti itu kita akan mempelajari mengenai pergerakan zat melalui membran. Karena tadi kan kita belajar membran sel yang membatasi. Nanti pertemuan sebelumnya kita akan melihat apa saja yang boleh lewat, apa yang tidak boleh lewat, apa yang boleh bergerak, apa yang tidak boleh bergerak, bagaimana pergerakannya. Itu pertemuan selanjutnya. Jadi dipelajari pada pertemuan yang berikut. Jadi mohon di rumah belajar lebih dalam lagi supaya ketika sampai di sekolah kamu sudah benar-benar siap untuk belajar biologi. Ya, sekarang semua bangun berdiri, kita berjalan lagi. Ibu juga kan juga butuh. Kita sama
Terima kasih ya Muda. Baik, kita sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa harus tetap happy ya. Oke, silakan. Siap. Risa. Terima